Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Joni Nugroho, NPM 23312054 dari kelas IF 23B dalam matkul Logika Informatika. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi logika proposisi. Ya, apa sih logika proposisi itu dan apa perbedaan logika dan nalar? Kita bahas dulu. Tentunya logika dan nalar itu memiliki perbedaan. Logika. Logika itu adalah ilmu yang mempelajari prinsip-prinsip penalaran yang benar dan metode untuk menerapkannya. Logika mempunyai dua perbedaan, logika deduksi dan logika induksi. Logika deduksi itu sendiri yaitu menggunakan prinsip-prinsip umum untuk mencapai kesimpulan yang spesifik. Dan induksi menggunakan fakta-fakta spesifik untuk mencapai kesimpulan umum. Contoh contoh logika itu seperti jika semua manusia adalah makhluk moral dan Siti adalah manusia, maka Siti adalah makhluk moral. Ini adalah contoh penalaran deduktif, di mana kesimpulan diambil dari dua premis yang berbeda. Lanjut. Nah, untuk nalar sendiri itu adalah, nalar adalah kemampuan alami manusia untuk berpikir menalar dan membuat kesimpulan berdasarkan informasi yang diberikan. Nalar melibatkan pemahaman intuitif situasi, pengambilan keputusan yang masuk akal berdasarkan pengalaman dan pengetahuan. Untuk contoh nalar tersendiri itu, seorang ibu menyimpulkan bahwa anaknya mungkin sakit karena dia tampak lesu dan demam. Berdasarkan pengetahuannya tentang gejala-gejala umum penyakit, ia menarik kesimpulan yang masuk akal tentang kondisi anaknya. Jadi bisa kita simpulkan perbedaan utama antara logika dan nalar itu terletak pada apa? Fokus dan pendekatan masing-masing terhadap penalaran. Logika itu melibatkan aturan-aturan yang ketat dan prosedur formal untuk memastikan kesimpulan yang benar dan secara logis. Dan nalar itu lebih subjektif dan bergantung pada pemahaman individu tentang situasi atau masalah tertentu. Ya, walaupun meskipun keduanya berfungsi sebagai alat penting dalam proses berpikir manusia, mereka memiliki peran yang berbeda, tergantung pada konteks dan tujuan penggunaannya. Nah, apa sih proposisi itu? Proposisi itu adalah pernyataan atau kalimat deklaratif yang bernilai benar, true, atau salah, false, tetapi tidak keduanya. Jadi, tidak benar dan tidak salah. Itu adalah untuk proposisi itu sendiri. Dan untuk contoh kalimat proposisi itu sendiri, kita bisa ambil contoh seperti, nah kita ambil contoh aja seperti ini. Bulan adalah satelit alami bumi. Nah, ini kurang lebih seperti contoh kalimat proposisi. Gajah lebih, ini sebagai contoh ya, gajah lebih besar daripada tikus. Benar kan? Gajah itu memang lebih besar daripada tikus. Dan ini adalah sebuah pernyataan. Makanya, ya, benar. Apakah ini sebuah proposisi? Betul, ini adalah sebuah proposisi. Karena tidak salah. Dan yang memang fakta, gajah lebih besar daripada tikus. Apakah nilai kebenaran dari proposisi ini benar? Iya, benar. Tentu saja benar. Kembali ke contoh 3. Ketahui proposisi berikut. P. P-nya itu hari ini hujan dan Q murid-murid diliburkan dari sekolah. P. Konjungsi Q. Hari ini hujan dan murid-murid diliburkan dari sekolah. Faktanya hari ini hujan dan murid-murid diliburkan. Jadi P konjungsi Q. Kalau P disjungsi Q, hari ini hujan atau murid-murid diliburkan dari sekolah. Maka legasi untuk P adalah tidak benar. Hari ini hujan atau hari ini tidak hujan. Oke, cara-cara mengekspresikan implikasi P Q. Jika P maka Q. Jika hari ini hujan, maka tanaman akan tumbuh subur. Jika P Q, contoh jika tekanan gas diperbesar, mobil melaju kencang. P mengakibatkan Q. P sama dengan implikasi Q. Contoh, es yang mencair di kutub mengakibatkan permukaan air laut naik.
Kalau Ki jika P, orang itu mau berangkat jika ia diberi ongkos jalan. Contoh ke selanjutnya. Misalkan X-nya itu Anda berusia 17 tahun dan Y Anda dapat memperoleh SIM. Oke, langsung aja kita kerjakan. Untuk contoh selanjutnya, misalkan nilai X itu adalah X Anda berusia 17 tahun, sedangkan Y-nya Anda dapat memperoleh SIM. Oke, jadi untuk P-nya itu adalah P di sini kayak 17 itu adalah bilangan prima. Betul, ya benar. 17 itu adalah bilangan prima dan untuk Q-nya, Q bilangan prima selalu ganjil. Salah, bilangan prima tidak selalu mesti ganjil. Dan untuk P disjunksi P disjunksi Q itu sama dengan adalah 17 adalah bilangan prima dan bilangan prima selalu ganjil. Selalu ganjil. Dan ini juga salah. Seperti ini contohnya lagi. Contoh untuk kalimat Anda berusia 17 tahun dan Y Anda dapat memperoleh SIM itu kita kasih contohnya itu berarti hanya hanya jika Anda berusia 17 tahun maka Anda dapat memperoleh SIM. Ini contoh pertama dan ini untuk contoh kedua. Syarat cukup agar Anda mendapatkan SIM adalah Anda harus berusia 17 tahun. Seperti ini contohnya kira-kira untuk contoh selanjutnya ini. Oke, sekian penjelasan dalam mata kuliah logika informatika mengenai materi logika proposisi ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.